Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend buat teman-teman semuanya. Semoga weekend kalian menyenangkan. Right, so kita bakal update seputar Bitcoin ya. It's gonna be a very quick update. Kenapa? Karena memang Bitcoin ini nggak kemana-mana sih dari terakhir kali saya share quick update seputar Bitcoin. Kita memang anticipating ya adanya possibility untuk Bitcoin mengalami rejection yang bisa mengakibatkan Bitcoin kembali mengalami tekanan jual. But I think teman-teman sekalian, I think ya personally ngelihat Bitcoin kayak begini udah konsolidasi doang sih ini jatuhnya ya for the rest of the week. Tapi kalau kita cek dari sisi US equities, for example kayak S&P 500, Nasdaq, ya, a moment before kita ngelihat dia start going up again, tadi tuh waktu New York Open atau pre-New York itu sempat ngalamin pullback. Oke, lalu sekitar 3 jam atau 2 jam terakhir dia naik terus cukup signifikan dan kelihatannya udah ready banget nih untuk closing dalam keadaan bullish and even better closing weekly dalam keadaan very strong ya. Melihat dari situasi di mana dia terkonfirmasi atas 62% retracement, jadi ini memang udah bagus banget for Nasdaq. Ya, for S&P 500 juga sama bagusnya, 62% retracement, tested, habis itu dia closing dalam keadaan pin bar, and then next weeknya amazingly closing dalam keadaan engulfing. Ya, yang nggak kalah menarik adalah XAU atau gold. Ini previously saya ada mention di ya sebenarnya XAU saya jarang banget update ya. Dan banyak sebenarnya yang request, tapi saya selalu ke distract ya dengan analysis ya seputar altcoins, Bitcoin, dan lain-lain. Saya nggak tahu kira-kira teman-teman interestednya seberapa banyak yang benar-benar pengen ngikutin analysis update seputar XAU atau mungkin interested dengan forex ya. Kalau misalkan demikian ada pun ya mungkin boleh kasih tahu saya di kolom komen ya. Kalau banyak nanti saya buatin deh satu video ya khusus untuk ngebahas tentang itu every weekend aja. Jadi begitu close weekly kita bisa tahu kira-kira planning next week mau nyari apa. Ya nanti kita coba untuk discuss. I don't know, maybe in the weekend or maybe in the Monday ya. Biasanya di hari Senin pembukaan kita baru update ke market, baru update market ke teman-teman. Sekiranya seperti itu. Anyway guys. Ya, kalau kita ngelihat by progress, XAU udah creating all time high, Bitcoin masih jalan di tempat, si digital gold. Tapi saya pikir ini sebenarnya sebagai ya kalau kita ngelihat pasar keuangan ya, namanya juga pasar keuangan. Ini kan arus aset keuangan itu kan pastinya nggak ke satu titik ya maksudnya nggak ke seluruh titik ya. Maksudnya adalah mungkin ada satu aset instrumen atau dua aset instrumen yang terkonsentrasi terlebih dahulu. Jadi kita tahu di sini kita ngelihat gold naik 1,65% dalam satu hari, itu adalah kenaikan yang sangat-sangat signifikan buat gold. Ya, kalau misalkan kita berbicara buat pergerakan Bitcoin itu biasa banget ya. Bitcoin sehari bisa 5-6% bahkan lebih dari itu. Tapi kalau untuk gold dalam sehari range itu bisa mencapai lebih dari 1,5% atau 2%, itu udah bagus banget untuk growth sebuah aset seperti emas yang dalam tanda kutip market cap-nya udah luar biasa besar. Oke. Nah, di sini saya pikir market lagi berpindah ya, atau berpindah haluan ya, perhaps either itu di XAU atau di gold. Mereka belanja gold dengan signifikan. S&P 500, Nasdaq atau US equities tetap menjadi pilihan. Meanwhile, dollar index masih terus melemah ya untuk pergerakan hari ini. Dan kalau kita lihat dari US yield, saya pikir US yield juga pastinya akan ikut melemah ya, mengingat dollar indeksnya melemah, penawaran yields-nya jadi cenderung turun. Meanwhile, harusnya ini semua sebagai sign priced in atas keputusan The Fed untuk melakukan pemangkasan suku bunga pada September mendatang. Ya, yang disedihkan adalah ya Bitcoin dan kripto nggak dapat money flow sekencang yang lain, dan kita ngelihatnya di sini kita cuma masih dalam keadaan konsolidasi. Sebenarnya nggak banyak yang mungkin akan saya bahas di sini ya, karena in the end ini sama persis dengan update yang saya share tadi pagi di grup Telegram by video. Jadi kalau kalian gabung di grup Telegram, it's free by the way, so tinggal klik aja yang ada di kolom deskripsi, ada linknya di situ. Lalu kalian connect ke Telegram,
ya tadi pagi saya ada bahas ya seputar update untuk Bitcoin. And turns out Bitcoin gak kemana-mana, masih begitu-gitu aja. Oke, so beberapa poin yang mungkin perlu diperhatikan ya, terutama untuk Bitcoin dari perspektif time frame besarnya kayak weekly. Anda bisa lihat weekly setelah minggu lalu range-nya luar biasa besar ya, diakibatkan oleh crash-nya di hari Senin gara-gara jam crypto, jam trade ya. Dan pokoknya ya satu lagi carry trade lah ya dari Jepang, itu kan menyebabkan market Jepang tuh mengalami crash, dan kondisi tersebut ikut memberikan dampak lah terhadap Bitcoin. Tapi minggu ini kalian lihat range-nya tipis banget guys ya, range-nya tipis banget walaupun dengan kondisi ya nggak ada apa-apa sih minggu ini ya. Minggu ini memang bisa dibilang super duper nothing ya. Mungkin the biggest fear yang diciptakan pada minggu ini itu datang dari core CPI awalnya, tapi in the end setelah inflation reportnya keluar, angkanya cenderung turun walaupun nggak sesuai banget ya dengan maksudnya nggak bombastis yang kayak gimana banget. Namun ada data yang sangat mengejutkan, itu datang di hari Kamis, yaitu dari retail sales dan juga dari initial jobless claims. That's it. Habis itu market ya udah ya cenderung positif, tapi bukan buat Bitcoin, cenderung positifnya untuk US equities dan against dollar index. Dan ini mungkin pertimbangannya ya, atau penyebabnya salah satunya adalah kondisi di mana kita ngelihat ya sudah priced in guys ya. Jadi orang-orang sudah mengambil langkah atau mengambil kesimpulan dan mereka sudah mulai positioning dari sekarang. Ya, lebih kurangnya seperti itu. Oke, so for now, dengan condition saat ini, apa yang sekiranya akan kita lakukan pada Bitcoin? Nothing, ya. Saya cuma pengen sharing aja sama teman-teman kalau Bitcoin hari ini, secara pergerakan ya guys, ini udah makin mirip loh dengan manipulasi-manipulasi seperti, bukan manipulasi lah kalau kita bilang, proses di mana market mengambil liquidity. Jadi kalau misalkan kalian yang mungkin dulunya memperhatikan US equities ya, pada masanya lagi ya, momen-momen biasanya nih menjelang New York Open itu US equities atau stock market ya, kita bilang kayak misalnya Nasdaq atau S&P 500, mereka tuh kecenderungan nyari liquidity terdekatnya. Jadi kayak misalnya highest point atau lowest point itu bakal di sweep dulu untuk mereka ngambil lebih banyak liquidity. After that baru pergerakannya itu sesuai dengan direction atau trend yang mungkin pada saat itu sedang berlangsung. Jadi katakanlah kalau misalkan harga lagi naik ya, sebelum itu dia ngambil liquidity turun dulu, jadi terkesannya kayak market malah mau turun ketika everybody start selling, ketika kondisi stop loss dari buying order yang udah masuk lebih awal itu hit, di situ jadi liquidity itu dimanfaatkan, baru kemudian membawa market mengikuti tren yang sejalan. Nah, pada case Bitcoin hari ini menurut saya sangat-sangat menarik dan menyebabkan kondisi beberapa transaksi yang saya execute just before New York Open itu tadinya udah profit, udah lumayan banget. Kita udah ngeliat ini on track nih, semuanya sejalan sesuai dengan ekspektasi kita. But then gak sesuai ekspektasi karena suddenly Bitcoin-nya bergejolak ya, dan gejolaknya amazing guys ya. I mean, kita bisa lihat ya, hari ini saya ada update beberapa sih yang cukup menarik. My watch list ya, per sore tadi ada Ton, Sui, Aave, Tau, Storj, and Perpetual ya, atau Perp. Rata-rata mayoritas buat sell shorting, jadi saya ngelihat kayak Aave previously ya, ini kita langsung mention ya, saya re-entry short on Aave sekitar jam 4 sore, and then we have a nice performance ya dari sellersnya, suddenly spike. And then yang lebih gokilnya, after spike, dia balik lagi turun. Dan ini semua terjadi karena posisi Bitcoin pada saat New York Stock Exchange Open. Nah guys, here's the thing. Apakah ini adalah sesuatu yang wajar? Saya pikir wajar karena dalam fase adaptasi. Ya, akan butuh waktu untuk market itu bisa berdampingan dengan institusi, dengan market maker. Jadi kalau dari kemarin banyak banget orang yang saya lihat komen ya di kolom chat kayak, ya ini institusi sudah bermain, market akan semakin mudah untuk disetel, price action atau technical dan fundamental sudah tidak berlaku dan bla 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 bla. Bro, sis, let me tell you something ya. Bukan bermaksud membantah atau gimana, tapi pada dasarnya forex market, equity ya,
itu semua dari dulu sudah ada market makernya. And price action, fundamental, everything's okay gitu loh. I mean, like for example, this one, I have a sell shorting on New Zealand US dollar, it performed very well. Previously kita ngelihat ada EU, tadi expecting untuk dia turun. XAU untuk short term, ini cuman buat cari short term sell doang, karena kita ngelihat posisinya sebaliknya dengan si dollar index. Semuanya on point. Oke, everything's on point. For example, kayak dollar indexnya, yes dia naik, and then XAU-nya, yes dia reject. Ini price action, technical analysis, fundamental, yes. At the same time, semuanya sejalan, dan itu kasih transaksi yang ideal. Tapi apakah ini setiap saat kita benar terus? Enggak juga. Saya juga beberapa kali ada salahnya. Tapi itu semua salah yang terukur, dan it is normal guys ya. I mean, nobody can have win rate 100%. Apalagi saya nggak pernah ngeklaim diri saya punya win rate 100%. Kalau teman-teman yang udah tahu saya sejak lama dan udah pernah masuk SHG misalnya, kalian udah lihat langsung bagaimana saya punya result kayak bulanannya. Win rate saya nggak gede guys ya. Tapi risk management itu part pentingnya untuk bisa memastikan overall position kamu itu aman, atau kita bilang profit lah ya, ekspektasinya seperti itu. So jadi kayak hari ini UJ ya, ini ekspektasi kita udah dari awal, dari siang tadi sudah screening dari sekitar jam 11-an siang. Apakah ini digerakkan market maker? Iya. Apakah ini digerakkan institusi? Iya banget, karena ini bank yang main ya. Perbankan, big investors, big fund, big boys, and apapun yang kalian mau bilang, bandar ya kan, dan lain sebagainya. UJ kita expect untuk turun dari harga sekitaran 148,93. UJ itu buat yang nggak tahu adalah USD Japanese Yen. And then I took a sell short on USD Japanese Yen. It perform ya as expected, benar-benar turun, drop sampai akhirnya bahkan ya teman-teman sekalian, kalau kita lihat overallnya ya UJ udah turun lagi sampai di level 147,8 dari yang awalnya 148,9. Ini ya price action. Nah, nanti Bitcoin pada satu titik semakin dia lebih dewasa, kita bilang. Ini kita anggap Bitcoin adalah baby ya. Mungkin bukan baby lah, ini teenager lah ya. Udah agak lebih dari baby ke kid ke apa namanya itu saya bilang ya bahasanya ya. Ada satu lagi lah ya sebelum dia masuk ke teenager. Ini masih teenager lah mungkin ya. Nanti pada saat dia sudah mencapai dewasa, adult, ini market akan lebih mature lagi. Price action mungkin akan semakin baik lagi. Kenapa? Karena psikologis pasar ya. Price action itu isinya adalah psikologis pasar digambarkan dalam sebuah candlestick atau chart atau line chart, pokoknya apapun nama chartnya, mau itu candlestick, Heikin Ashi, mau itu line chart, pokoknya itu semua hasil dari psikologis para pelaku pasar. Nah, bukan berarti membantah atau gimana. Jadi bukan berarti sia-sialah belajar yang namanya price action atau technical analysis, Indian bakal digocek bandar juga. Memang iya ya, at some point kita mungkin merasa ya kayak nggak worth it ya, ternyata kena gocek gitu kan. Tapi at some point kamu akan merasa itu cukup bermanfaat juga ya. Ada beberapa price action yang sekiranya performance-nya bagus ya. For example, I have optimism here. Oke, take a look. Price action good banget, retest on 62% retracement, pullback, and then begitu touch ya, langsung mantul GPL sampai ke highest point yang baru, kena target profit, and then dia berbalik turun. Ini price action, targetnya kita tentukan semua dari technical analysis. Jadi bukan berarti tidak bermanfaat, namun tidak setiap saat dia bisa terus-terusan ngasih profit yang ideal, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi ya, today we have AVE, and then saya ada entered on SUI ya. SUI juga so far ngasih performance yang bagus banget, malah saya bisa bilang bagus banget ya. And as a result ya, some of us ada yang make money, make profits gitu loh ya. We have SUI take profit ya, kemudian bla 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 ya. Tapi ini semua bukan karena kebetulan, bukan karena tebak-tebakan juga, tapi kita memang ada analisis dan juga reason di balik pengambilan keputusan itu. Jadi kayak tadi nih perp misalnya, saya pikir ini oke kok ya. Dari awal siangnya nih teman-teman, sorry ya kita bolak-balik Discord karena memang nggak ada something yang fun untuk dibahas seputar Bitcoinnya ya, but later nanti kita bakal discuss. Perp ya, awalnya dari siang tuh kita udah dari bahkan dia sebelum reject
saya pikir ini udah oke banget nih perp ya. Perpetual protocol, teman-teman lihat dia testing 62% retracement. Kalau saya agresif enough, saya harusnya langsung sell short di situ. Tapi saya coba untuk konservatif, nunggu sampai dia ada clear rejection. After clear rejection, saya nunggu pullback. Begitu nunggu pullback, nggak dikasih, langsung turun teman-teman sekalian ya. Adapun kondisinya kadang-kadang seperti itu. Jadi bukan berarti kita pasti benar terus, bukan berarti kita pasti selalu profit ya di dalam setiap pengambilan keputusan. Sometimes ada pun kita salah. Tapi di sini dengan bantuan tools berupa technical analysis dan fundamental yang kita ketahui, setidaknya kita jadi punya bayangan kita mau ngapain gitu loh. Bukan datang ke market terus kayak bingung ini mau ngapain ya, beli atau jual atau beli gitu kan. Dan pada akhirnya teman-teman pengambilan keputusannya malah jadi salah karena bisa aja ikut-ikutan, bisa jadi kena orang yang mungkin lagi kebetulan misleading ya kan, atau dia analisanya ngasal tapi ya mungkin 1-2-nya benar terus dipromosiin terus ya kan. Nah itu jadi banyak faktor lah ya teman-teman ya. Dan pasar finansial atau pasar keuangan itu it's all about risk, it's all about knowledge. Jadi kalau teman-teman bisa nambah knowledge dari technical perspective, dari fundamental analysis atau fundamental wise-nya, ini bakal ningkatin win rate kalian. Paling enggak, win rate kalian mungkin nggak 100%, tapi paling enggak probabilitas benarnya kalian akan lebih sering daripada salahnya. Itu adalah satu hal yang saya rasa sejalan lah atau berbanding lurus dengan pengetahuan. Jadi makin bertambah pengetahuan, harusnya win probability juga makin naik. Kira-kira kayak gitu. Oke, nah kita balik ke update Bitcoin. Jadi sebenarnya satu yang saya pengen bahas sama teman-teman ini yang paling krusial sih. Hari ini kita dapat kabar kalau open interest-nya untuk Bitcoin itu mulai nanjak ya. Jadi di saat harga lagi turun, tapi open interest malah naik. Nah ini sebenarnya bisa jadi sign atau warning sign di mana ada resiko market bisa mengalami koreksi. Biasanya kalau misalkan nih harganya turun, tapi open interest-nya naik, ini indikasi bearish. Kenapa? Karena increase ya on the number of contract, increase of short position. Nah itu artinya ada orang yang lagi sell shorting nih. Entah itu orang, entah itu institusi, entah itu big fund, entah itu big bank, entah itu kata orang BlackRock melalui Jane Street kalau nggak salah market makernya. Jadi dia sell shorting Bitcoin. Maybe kita nggak tahu, tapi ya at least teman-teman sekalian mungkin ada reason juga kenapa kita ngelihat recently ya ETF juga mulai slowing down. Ya maybe they want to buy but at cheaper price ya, dengan harga yang lebih murah lagi. Jadi 58.000 nggak interested, nggak menarik bagi mereka. Mereka butuh juga lebih banyak liquidity, mereka butuh juga lebih banyak orang buang barang. Maybe that's the reason ya. To be honest, overall-nya saya pikir kalau kita ngelihat masih balik lagi dengan perspektif yang sama. Tadi pagi ada yang bilang kayak catat nih ya, nanti pagi bakal bullish to the max ya, bakal bullish strong, bakal meletus dan bla bla bla. Ya memang sih bener rebound. It's part of the rebound memang dari yang kita udah analisis juga dari previous video update ya. Mungkin terkesannya kayak clickbait ya kan, BTC scam ya, tapi in the end yang kita review di previous video update ya kita memang ngomongin hal itu, dimana kita antisipasi Bitcoin bisa testing sampai ke kisaran area order block-nya before finally dia rebound. Ya, ini bukan berarti analisisnya tepat, bukan berarti analisisnya ya bisa dibilang kayak I told you so or whatever ya kan, tapi ya at least teman-teman ini semua tergambarkan di chart. Jadi nggak heran kalau somehow kita dapat reactionnya tuh dari level ini. Selain ada 79% retracement, di situ juga ada order block. Jadi order block ngasih reaction berupa demand ngangkat harganya, tapi kita lihat nih dari 5 candlestick time frame 4 jam di compare dengan satu candlestick time frame 4 jam. Itu artinya teman-teman hanya butuh waktu 4 jam bagi Bitcoin untuk turun dari 59.800 sampai ke 56.700. Itu turun sekitar sekitar $3.000 hanya dalam waktu 4 jam. Tapi untuk Bitcoin naik, katakanlah dari 56.000 ke 58.000, itu sekitar 2.400, masih kurang dari $3.000. Itu butuh waktu lebih kurangnya 4 kali 5. Artinya 20 jam lebih kita spending waktu untuk dia bisa balik ke sini. Ini kan artinya apa? Artinya naiknya lebih sulit. Ya, artinya naiknya lebih struggling dibandingkan dengan turunnya yang lebih lancar, lebih smooth. Oke? Jadi somehow
bagi saya saat ini ngelihat progres kayak gini ya, yang saya tetap warning ke teman-teman adalah ingat, sebelum strukturnya benar-benar berubah valid menjadi bullish, maka kita tetap harus mengantisipasi kemungkinan Bitcoin bisa membentuk yang namanya lower high. Dan kalau di sini jadi lower high, ya kita harus waspada terhadap kemungkinan dia turun lagi. Mungkin untuk testing ke level yang lebih rendah di bawahnya, yaitu di kisaran area 55.300 ya. Dan itu wajar nggak? Wajar ya. Kalau misalnya kalian gunakan Fibonacci retracement, kita tambahin Fibo minus 0,27 sebagai target penurunan 55.000 pas di situ ya. Bisa jadi ya. Apakah pasti? Ya tentu tidak ya. Tidak ada yang tahu pasti ya, termasuk saya sendiri ya. Namun di sini kita mengantisipasi kemungkinan itu, jadi kita juga tidak gegabah. Kalau sampai terjadi, saya tahu saya harus lakukan apa, kira-kira begitu. Tapi kalau misalkan ternyata saya salah dan rupanya Bitcoin malah naik nih, menembus highest point yang sebelumnya. Lalu apa yang langkah saya berikutnya? Simple guys, I will follow up when the Bitcoin price have a pullback. Jadi begitu dia create higher high, oke, saya tahu dia berhasil create higher high, maka ini artinya trennya sudah mulai berubah dari bearish jadi bullish. Maka yang namanya uptrend usually ada higher high dan ada higher low before dia create higher high. Nah ini kan basic. Kalau downtrend ya berarti sebaliknya, ada lower high ya, lower low, kemudian another lower high dan lower low, seperti itu. Maka kita balik ke sini, kalau memang dia udah bisa create higher high, bagus, saya bakal tunggu dia create higher low-nya supaya kita bisa nambah posisi atau kita bisa masuk pada saat dia mengalami retracement. Itu saja ya idenya teman-teman. So for now saya tidak predicting masa depan akan jadi seperti apa, namun yang saya perhatikan adalah bagaimana struktur di time frame kecil ngasih tahu ke saya, sementara di time frame besar yang saya lihat adalah ini part of the consolidation ya. Kita bisa lihat dia konsolidasi tapi cenderung membentuk sebuah channel. Oke, so that's the update. Beware for potential Bitcoin creating another lower low ya, dengan dia mengalami rejection dari potensi area lower high itu. Dan salah satu reasonnya lagi juga teman-teman tambahin di sini ada imbalance ya, plus open interest naik, itu jadi warning. That's it. Okay, so that's gonna be the update. Thank you very much guys for paying attention in this video. God bless to you all. Happy weekend and cheers guys. Bye bye.